Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agnes, perwakilan dari kelompok G akan memaparkan studi kasus terkait mata kuliah Statistika. Sebelum membahas lebih jauh, di sini saya akan memaparkan dulu apa sih itu statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, menganalisis, menyajikan, dan menginterpretasikan data untuk membantu pengambilan keputusan atau penarikan kesimpulan. Dalam bidang ekonomi, statistika dapat digunakan untuk menganalisis tren pasar, menghitung indeks harga, atau meramalkan permintaan produk. Adapun di sini kita akan membahas tentang proyeksi jumlah kendaraan listrik di Indonesia hingga 2030. Berdasarkan ESDM atau Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memproyeksikan bakal ada 2,73 juta kendaraan listrik pada tahun 2021 dengan kebutuhan stasiun pengisian sebanyak 170.000 unit di seluruh Indonesia. Tak hanya itu, jumlah itu diprediksi akan bertambah kuantitasnya setiap tahun. Sementara untuk proyeksi kendaraan listrik hingga 2030, pemerintah memperkirakan bakal ada 7,46 juta kendaraan listrik dengan kebutuhan stasiun pengisian mencapai 530.000 unit. Demikian tulisan data dari ESDM. Setelah kita mengetahui apa itu statistika, di sini saya akan membahas tentang pengumpulan data. Pengumpulan data adalah proses mendapatkan informasi yang relevan dan valid dari sumber-sumber yang dapat dipercaya untuk tujuan analisis. Di sini data itu dapat berupa kuantitatif atau bernilai numerik, atau ada juga yang kualitatif bernilai non-numerik. Di dalam pengumpulan data, ada cara-cara tertentu yang digunakan atau teknik yang digunakan, seperti contohnya wawancara. Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Bagaimana sih prosesnya? Proses wawancara ini yaitu komunikasi antara peneliti dan informan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan topik yang diteliti. Setelah mengumpulkan data, selanjutnya adalah penyajian data. Nih, kita akan bahas kan apa itu penyajian data. Penyajian data merupakan proses mengatur dan menampilkan data dalam bentuk yang mudah dipahami dan ditafsirkan. Atau data dapat disajikan dengan berbagai cara seperti tabel, diagram batang, diagram lingkaran, diagram garis, histogram, poligon frekuensi, ogive, diagram kotak garis, diagram sebaran, dan diagram lainnya. Terkait tentang penyajian data, sesuai dengan contohnya yaitu tentang hasil sensus penduduk 2020. Di sini dijelaskan bahwa dalam 10 tahun jumlah penduduk Indonesia bertambah 32,57 juta jiwa. Kini Indonesia didiami oleh 270,2 juta orang. Penambahan penduduk ini menemukan dari hasil sensus penduduk 2020 yang diteliti oleh Badan Pusat Statistik. Jika diambil rata-rata, laju pertumbuhan penduduk sejak 2010 sampai sekarang yaitu berada di level 1,25% dari 237,63 jiwa. Selanjutnya, studi kasus materi ketiga. Yang pertama, measure of control tendency, di mana X adalah mean, XI adalah nilai data ke I, dan N adalah banyaknya data. Mode adalah nilai data yang paling sering muncul. Rumusnya tidak ada, tapi cara menentukannya adalah dengan menghitung frekuensi munculnya setiap nilai data dan memilih data yang terbesar. Sedangkan di sini juga ada median. Median itu apa sih? Median itu merupakan nilai tengah, nilai data yang berada di posisi tengah setelah data diurutkan dari terkecil ke terbesar ataupun sebaliknya. Adapun contoh soal dari kasus yang pertama yaitu berikut ini adalah nilai ujian matematika dari 10 siswa. Nilainya terdiri dari 80, 75, 90, 85, 70, 95, 80, 75, 80, 90.
Di sini diperintahkan hitunglah mean, mode, dan median dari nilai ujian tersebut. Adapun jawaban atau solusi dari soal ini yaitu mean dari nilai ujian tersebut adalah hasil bagi dari jumlah semua nilai data dengan banyaknya data. Tadi dijelaskan bahwa banyaknya data yaitu ada 10 data mahasiswa. Sedangkan nilainya ditotalkan dari keseluruhan adalah X rata-rata sama dengan dalam kurung 80 ditambah 75 ditambah titik-titik ditambah 90 tutup kurung per 10 dan akan menemukan hasil 82. Mode dari nilai ujian tersebut adalah nilai data yang paling sering muncul yaitu 80. Median atau nilai tengah dari nilai ujian tersebut adalah nilai data yang berada di posisi tengah setelah data diurutkan dari terkecil ke terbesar yaitu 80. Lanjut yang kedua yaitu measure of variability. Apa sih itu measure of variability? Ini adalah ukuran yang digunakan untuk menunjukkan seberapa besar variasi atau penyebaran nilai-nilai data dari nilai rata-rata atau tengah. Ada 3 jenis measure of variability yang umum digunakan, yaitu pertama range, kedua variance, dan yang ketiga standard deviation. Range itu adalah jarak antara nilai data terbesar dan terkecil. Adapun rumus range adalah R sama dengan X maksimal dikurang X minimum, di mana R adalah range, X maksimal adalah nilai data terbesar, dan X minimum adalah nilai dari data terkecil. Variance adalah rata-rata dari kuadrat perbedaan antara setiap nilai data dengan mean. Rumusnya ada di depan ini ya, kita bisa lihat sendiri, yang dimana arti dari rumus ini yaitu S kuadrat adalah variance, XI adalah nilai data ke I, dan X rata-rata adalah mean. Standard deviation adalah akar kuadrat dari variance. Rumusnya seperti di bawah ini, S sama dengan akar dari S kuadrat, di mana S adalah standard deviation. Adapun contoh soal dari kasus yang kedua tadi yaitu berikut ini adalah berat badan dalam kilogram dari 10 siswa ada 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, dan 95. Diperintahkan hitunglah range, variance, dan standard deviation dari badan tersebut. Jawabannya kita harus ketahui dulu yaitu range tadi kita urutkan badan tersebut dari nilai data terbesar dan terkecil, yaitu rangenya sama dengan 95 dikurang 50 sama dengan 45. Jadi variansi dari berat badan tersebut adalah rata-rata dari kuadrat perbedaan antara setiap nilai data dengan mean. Mean dari berat badan tersebut, jadi kita cari dulu meannya supaya kita bisa mengetahui variansi dari data tersebut, yaitu dengan cara di bawah ini, rata-rata dalam kurung 50 ditambah 55 ditambah 60 ditambah 65 ditambah 70 ditambah 75 80 ditambah 85 ditambah 90 dan ditambah 95, yang mana nanti di keseluruhan ini akan dibagi dengan 10, jadi akan mendapatkan hasil 72,5. Jadi akan ditemukan variansi dari berat badan tersebut adalah S kuadrat dalam kurung seperti di bawah ini, yang di dalam kurungnya kuadratnya dikurangin terlebih dahulu, baru nanti hasil keseluruhannya ditambah akan mendapatkan hasil seperti di bawah ini. Studi kasus materi keempat, yaitu judul besarnya konsep dasar probability dan counting, conditional probability dan multiplication rule. Konsep dasar probability and counting adalah konsep yang menjelaskan bagaimana cara mengukur dan menghitung kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau kejadian dalam suatu percobaan yang memiliki hasil acak. Probability adalah nilai yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan suatu peristiwa atau kejadian terjadi. Biasanya antara 0 sampai 1. Rumus umum untuk menghitung probability suatu peristiwa A adalah seperti di samping ini. P dalam kurung A sama dengan N dalam kurung A per N dalam kurung S, di mana keterangannya adalah
A itu adalah banyaknya hasil yang mengandung peristiwa A, dan NS adalah banyaknya semua hasil dari percobaan acak. Sedangkan counting adalah teknik yang digunakan untuk menghitung banyaknya hasil yang mungkin terjadi dalam suatu percobaan. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk counting seperti permutasi dan kombinasi. Permutasi ini yaitu objek yang berbeda di mana urutan objek tersebut berpengaruh. Rumus umum yang digunakan untuk menghitung banyaknya permutasi dari n objek yang diambil r objek adalah seperti di bawah ini. Contoh soal, sebuah dadu dilempar 2 kali, berapa peluang munculnya angka 6 pada lemparan? Di sini yaitu peluang muncul angka 6 pada suatu lemparan adalah 1/6. Mengapa? Karena peluang munculnya angka 6 pada 2 lemparan adalah hasil kali peluang munculnya angka 6 pada lemparan pertama. Dan peluang munculnya angka 6 pada lemparan kedua dengan diketahui bahwa lemparan pertama menghasilkan angka 6, yaitu P dalam kurung 6 saat ini seperti di bawah ini, yang mana nanti conditional probability dan multiplication rule-nya adalah yang menjelaskan bagaimana cara mengukur dan menghitung kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau kejadian dengan adanya syarat atau kondisi tertentu. Multiplication rule adalah aturan untuk menghitung nilai gabungan dari 2 atau lebih peristiwa atau kejadian yang saling terkait atau tidak terkait. Rumus umum untuk menghitung probability gabungan dari 2 peristiwa tersebut adalah seperti bawah ini, bisa diperhatikan masing-masing ya teman-teman. Kemudian di sini ada tentang aturan Bayes atau pengertiannya, yaitu aturan yang digunakan untuk menghitung nilai bersyarat dari suatu peristiwa dengan menggunakan hukum penjumlahan dan perkalian. Rumusnya bisa lihat sendiri. Terus ini contoh soalnya, ada penyelesaiannya. Ini juga nah, kan sudah, mungkin hanya itu saja, lebih dan kurangnya mungkin bisa dilanjutkan di pertemuan berikutnya. Mungkin hanya ini yang bisa kelompok kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.